96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai Sahabat Gemilang, selamat siang. Ketemu lagi barengan Kalista Apsari, yang kali ini ready menemani Anda tentu di Jamus Gemilang. Jagungan lan musyawarah spesial kali ini, program kerja sama dengan KPU Kabupaten Magelang akan membahas topik yang menarik, potret pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 3 tahun 2025. Dan kali ini Kalista sudah bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Radio Gemilang. Kali ini kita langsung sapa aja, ada Ibu Siti Nurhayati SH selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Magelang. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Kalista, dan juga selamat pagi untuk sahabat Gemilang dimanapun sahabat Gemilang berada. Oke, baik. Ibu boleh perkenalan dulu, ini mungkin Ibu sebagai Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Kabupaten Magelang itu seperti apa? Monggo. Ya, terima kasih Mbak Kalista. Untuk sahabat Gemilang dimanapun berada, perkenalkan saya Siti Nurhayati. Saya selaku anggota KPU Kabupaten Magelang, mengampu Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Tugasnya adalah untuk di kegiatan non tahapan ini adalah untuk memutakhirkan pelaksanaan PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Oke, baik. Terus Ibu, kita langsung saja ke materi ya. Bisa dijelaskan Ibu seperti apa hasil atau potret PDPB di Kabupaten Magelang selama triwulan 3 tahun 2025 ini Ibu? Ya, terima kasih Mbak Kalista. Untuk sahabat Gemilang perlu diketahui bahwa memang KPU Kabupaten Magelang ini setelah tidak ada tahapan pemilu dan pilkada sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, ini di tahun 2025 ini kita sudah melaksanakan hampir dari kalau untuk pelaksanaannya kan kita mulai di bulan Mei ya, karena memang regulasi PKPU nomor 1 tahun 2025 itu baru terbit di bulan Maret. Jadi kita mulai proses pelaksanaan PDPB ini di bulan Mei sampai dengan sekarang. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan rekap PDPB sebanyak 2 kali. Yang pertama di bulan Juni untuk rekap triwulan kedua, dan baru saja kemarin di awal Oktober kita sudah melaksanakan rekap PDPB untuk triwulan ketiga. Nah, untuk triwulan ketiga ini kita rekap jumlah pemilih yang ada di Kabupaten Magelang ada sebanyak 1.017.683 orang, Mbak. Jadi PDPB ini adalah kegiatan untuk melakukan update data pemilih ya, karena kita terakhir melakukan pemutakhiran data pemilih pada saat pemilihan kepala daerah 2024 yang lalu, di mana DPT atau daftar pemilih tetap di Kabupaten Magelang sebanyak 1.014.525. Nah, kalau sekarang di triwulan ketiga ini sudah ada 1.017.683, berarti sudah ada kenaikan sekitar 3.000 pemilih di Kabupaten Magelang, gitu Mbak. Oke, berarti ada peningkatan dari triwulan sebelumnya ya Bu? Ada untuk triwulan sebelumnya di bulan Juni ini ada 1.017.164. Jadi peningkatannya itu sekitar 519 Mbak, dari triwulan kedua dan triwulan ketiga gitu. Nah, yang kita nanti terakhir di bulan Desember kita akan rekap lagi triwulan keempat gitu. Oke, baik Ibu. Itu kenaikannya ini dari faktor apa aja sih Bu? Iya, jadi ketika kita memutakhirkan daftar pemilih ini ada dua ya Mbak ya, elemen. Yang pertama adalah pemilih baru. Nah, pemilih baru ini adalah pemilih yang baru berusia 17 tahun pada saat hari ini ya kan. Di Kabupaten Magelang tentunya setiap hari kan pasti ada
penduduk yang berusia 17 tahun ya, yang berulang tahun di tahun ini, di bulan ini, di tanggal ini pasti ada yang sudah berusia 17 tahun. Nah, otomatis pemilih yang sudah berusia 17 tahun ini adalah kita masukkan ke dalam kategori pemilih baru. Nah, selain pemilih yang berusia 17 tahun, pemilih baru adalah pemilih yang pindah ke Kabupaten Magelang, misalnya dari kabupaten lain di bulan Oktober ini dia pindah KTP dan pindah KK ke Kabupaten Magelang, berarti dia termasuk pemilih baru di Kabupaten Magelang. Nah, terus yang ketiga adalah pemilih baru yang dia purna ya, dari TNI maupun dari Polri yang sudah pensiun dari TNI Polri, otomatis yang bersangkutan menjadi pemilih baru. Jadi itu Mbak yang termasuk pemilih baru. Nah, selain pemilih baru ada juga pemilih yang tidak memenuhi syarat. Nah, kalau pemilih baru ini harus kita masukkan ke dalam daftar pemilih ya. Nah, yang pemilih tidak memenuhi syarat ini harus kita keluarkan atau kita coret. Siapa saja pemilih yang tidak memenuhi syarat? Yang pertama adalah pemilih yang sudah meninggal dunia, ya otomatis harus kita coret. Karena kenapa? Karena sudah meninggal dunia kalau dimasukkan nanti double ya, nggak ada yang nyoblos juga ya Bu ya. Nggak mungkin toh jenazah bangkit dari kubur. Nah, jadi syarat pemilih yang tidak memenuhi syarat itu satu, dia harus meninggal dunia. Terus yang kedua adalah pemilih pindah domisili tadi yang dari Kabupaten Magelang keluar ke Kabupaten Magelang, otomatis kita coret karena dia sudah menjadi pemilih baru di kabupaten yang baru. Terus yang ketiga ada pemilih ganda. Ganda ini dia namanya terdaftar 2 di Kabupaten Magelang dan di luar Kabupaten Magelang. Nah, ini harus kita coret ya, kita sinkronkan dulu sebelum kita coret. Dia aslinya dia itu KTP-nya ya, de jure-nya itu tinggal di mana gitu. Kalau yang terbaru dia di Kabupaten Magelang, otomatis kita tetap masukkan. Tapi kalau ternyata fakta dan de jure-nya dia sudah pindah KTP di luar Kabupaten Magelang, otomatis harus kita keluarkan dari daftar pemilih yang ada di Kabupaten Magelang. Nah, selain ketiga itu, yang TMS tidak memenuhi syarat ada misalnya warga negara asing. Nah, kita pastikan tidak ada warga negara asing yang terdaftar sebagai pemilih di Kabupaten Magelang. Kalau seandainya kok ada, itu harus kita coret, harus kita keluarkan. Tidak boleh ada WNA yang masuk ke dalam sebagai daftar pemilih. Terus yang ketiga, TMS yang ketiga adalah pemilih yang belum berusia 17 tahun. Nah, ini juga kita pastikan pemilih yang ada di Kabupaten Magelang itu tidak ada yang berusia 17 tahun kecuali yang bersangkutan sudah menikah, itu boleh. Misalnya usia 16 tahun dia sudah menikah, dibuktikan dengan dari keterangan KUA ya, dan juga dari Pengadilan Agama bahwa yang bersangkutan memang berusia di bawah umur tapi sudah menikah, boleh kita daftarkan sebagai pemilih gitu Mbak. Jadi ada beberapa kategori yang TMS yang harus kita coret dari daftar pemilih itu. Oke, baik. Lalu Ibu, untuk menyinkronkan data itu pasti kan KPU nggak bekerja sendiri dong. Iya. Pasti ada pihak-pihak yang terkait. Boleh di-spill ini Bu, pihak-pihak terkait itu apa aja Ibu, dari dinas ataupun dari luar? Iya, jadi memang betul Mbak Kalista ya, dan juga sahabat Gemilang, bahwa KPU dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini tidak bisa bekerja sendiri ya, harus ada support dan juga mitra strategis ya, harus bersinergi dengan berbagai pihak. Salah satunya kita bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Magelang melalui stakeholder yang ada di Kabupaten Magelang seperti Disdukcapil terkait sinkronisasi data pemilih ya. Kita rutin ya, setiap bulan itu selalu berkoordinasi terkait PDPB ini. Bila ditemukan ya misalnya ada data-data yang harus disinkronisasikan oleh Dukcapil, kita selalu berkoordinasi dan bersinergi. Nah, selain di Dukcapil juga kita
bersinergi, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Contohnya dengan sesama penyelenggara pemilu, Bawaslu, ya kita rutin melakukan koordinasi untuk giat PDPB ini. Kita juga berkoordinasi dengan instansi yang lain, dengan misalnya dengan kampus atau universitas yang ada di Kabupaten Magelang, sekolah-sekolah pendidikan khususnya jenjang SMA, SMK terkait pemilih pemula atau pemilih baru, dan juga kita disupport full ya 100% ini oleh pemerintah Kabupaten Magelang, luar biasa ini ya. Kita difasilitasi Mbak terkait surat permohonan pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang ditandatangani oleh Pak Sekda, diturunkan ke kecamatan dan sampai level desa. Di situ nantinya harapannya ini nanti setiap desa ya, bila ada warganya yang ada perubahan data, entah itu meninggal dunia, pemilih baru atau pindah domisili, bisa melaporkan kepada KPU Kabupaten Magelang melalui link yang sudah kami siapkan gitu Mbak. Oke, baik. Jadi kolaborasinya sangat bagus ya Ibu ya. Ini alhamdulillah kami disupport dengan berbagai pihak, terutama oleh pemerintah Kabupaten Magelang. Oke, baik. Oke Ibu, dalam melakukan pemutahiran data tentu ada prinsip yang dipegang kan Bu. Kira-kira apa aja prinsip utama yang diterapkan KPU Kabupaten Magelang ini untuk memastikan data ini yang dihasilkan tuh benar-benar akurat dan juga valid? Ya seperti azas dan prinsip dalam melaksanakan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Yang pertama, kita memegang prinsip ya akurat itu ya Mbak ya, data itu betul-betul kita pastikan satu, orangnya betul, alamatnya betul. Makanya ketika ada hal-hal yang harus kita telusuri ini, kita melaksanakan namanya COKTAS ya Mbak, pencocokan dan penelitian terbatas. Contohnya kemarin kita baru melaksanakan COKTAS untuk pemilih yang berusia 100 tahun. Nah, untuk memastikan keakuratan betul nggak sih di Kabupaten Magelang ini ada pemilih yang berusia 100 tahun dan masih hidup. Nah, untuk memastikan data itu akurat, kita turun ke lapangan, kita temui si pemilih tersebut. Ternyata memang saat kita temui, kita COKTAS itu yang bersangkutan ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Tapi rata-rata yang kita temui itu masih banyak yang hidup dibandingkan yang sudah meninggal. Jadi memang pemilih yang di atas 100 tahun itu memang ada ya. Kemarin contohnya ketika saya COKTAS di daerah Mertoyudan tuh yang namanya Mbah Sarmi, usianya 103 tahun dan beliau masih alhamdulillah masih sugeng. Saat dikunjungi itu sedang melaksanakan sholat duhur berjamaah. Jadi luar biasa ya. Memang Mbah Sarmi ini adalah pemilih yang dia mengikuti mulai dari pemilu pertama tahun 55 sampai kemarin Pilkada 2024. Alhamdulillah dia ikut berpartisipasi dan ikut memilih karena memang TPS-nya kebetulan kok ada di halaman rumahnya, jadi memudahkan yang bersangkutan untuk datang ke TPS. Nggak jauh-jauh ya Ibu ya. Gitu Mbak, untuk memastikan data itu akurat. Terus yang kedua, kita mutakhirkan, makanya kita rekap pleno setiap 3 bulan tuh agar datanya mutakhir ya. Mutakhirnya itu adalah mutakhir pada saat ditetapkan rekap 3 bulanan. Nah, karena ini berkelanjutan, seandainya kok saat rekap itu pas kita rekap kayak kemarin tanggal 2 Oktober, ternyata di tanggal 2 Oktober setelah kita tetapkan, Bu ini tetangga saya ada yang meninggal nih, datanya gimana ya, nanti akan kita perbaharui karena berkelanjutan itu di triwulan ke-4 nanti yang bersangkutan akan kita coret namanya. Jadi mutakhirnya ini konsepnya adalah berkelanjutan ya. Jadi itu. Terus yang ketiga ya, prinsip yang ketiga adalah komprehensif. Jadi kita berharap ini apa yang kita lakukan terkait
pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu betul-betul kita lakukan secara menyeluruh atau komprehensif gitu, Mbak. Oke, baik. Menarik sekali ya Ibu ya. Tapi Ibu Siti mohon izin sebelum kita bedah lebih dalam lagi seputar laporan triwulan ketiga ini, kita break dulu Ibu. Dan untuk Anda Sobat Gemilang yang pengen bertanya, Kalista masih membuka kesempatan di chat WA 0815 78968 968. Kita akan kembali sesaat lagi. So pastikan Anda tetap bergabung di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Sahabat Gemilang, dalam rangka pembangunan zona integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan, Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang membuka loket prioritas khusus pemohon langsung tanpa kuasa dan pemohon berkebutuhan khusus. Hari Senin sampai dengan hari Jumat buka mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 15 sore. Hari Sabtu dan Minggu buka mulai pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang. Beberapa keuntungan yang akan didapatkan adalah Anda tidak perlu mengantri, langsung dilayani oleh petugas, memperoleh pelayanan dan informasi secara cepat, tepat, dan jelas, serta biaya dan jangka waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ayo, datang langsung untuk mengurus sertifikat tanahmu. Informasi lebih lanjut, hubungi nomor WA hotline Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang 0823 2841 2898 atau telepon kantor 0293 789 665. Informasi ini disampaikan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang kerjasama dengan LPPL Radio Gemilang. Informasi jam besuk RSUD Muntilan. Salam sehat Sobat RSUD Muntilan di seluruh Kabupaten Magelang dan sekitarnya. Demi kenyamanan dan keamanan pasien, RSUD Muntilan memberlakukan jam besuk pasien rawat inap di RSUD Muntilan adalah sebagai berikut. Hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Hari Minggu dan hari libur nasional, pagi pukul 11 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sore pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Kenyamanan dan keamanan pasien adalah prioritas kami. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu. Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih. Jangan asal klik, Mah. Bisa jadi itu penipuan loh. Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share. Justru itu, Mah. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu. Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax? Gampang, Mah. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Mah. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi kayak turnbackhawk.id atau cekfakta.com. Oh, iya bener nih. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data. Nah, mulai sekarang hati-hati, Mah. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin. Ingatkan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ambulan untuk keadaan gawat darurat, telepon aja ke 112. Bila terjadi keadaan gawat darurat seperti kebakaran, kecelakaan, tindak kriminal, terorisme, KDRT, pohon tumbang, kesalahan konstruksi yang mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat, hubungi 112 untuk mendapatkan bantuan. Adanya hewan buas dan berbisa, bencana, serta keadaan gawat darurat lainnya, segera hubungi 112. Call Center 112 Kabupaten Magelang, siaga 24 jam dan gratis. Call Center 112 dapat diakses oleh semua operator tanpa menggunakan kode wilayah 0293. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.
udah kenyang banget nih. Loh, itu makananmu masih banyak banget loh. Nggak kamu habisin? Enggak deh, udah kenyang banget ini. Tahu nggak? Ini itu termasuk food waste loh, alias boros pangan. Tahu nggak sih, di Indonesia ada 23 sampai dengan 48 juta ton makanan yang terbuang sia-sia setiap tahunnya. Di mana jumlah ini seharusnya dapat digunakan untuk memberi makan 61 hingga 125 juta orang di Indonesia. Lalu, apa saja hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir food waste? 1. Menyusun rencana menu makanan. 2. Berbelanja bahan makanan sesuai dengan kebutuhan. 3. Menyiapkan makanan dengan baik dan benar. 4. Mengkonsumsi bahan makanan sesuai kebutuhan. Dan jika ada makanan berlebih, bisa dibagikan ke orang-orang di sekitar. Jadi, yuk stop boros pangan. Kalau gitu, aku bawa pulang aja deh sisanya. Biar bisa aku makan di rumah. Hihi. Nah, cakep tuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin meningkat setiap hari. Keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda karena kurangnya rasa percaya diri hingga akhirnya menjadi ketergantungan. Cegah bahaya narkoba dengan CARE. C. Ceritakan masalahmu pada tempat ternyamanmu. A. Ayo, lakukan hal-hal positif dan produktif. R. Rajinlah beribadah. E. Enyahkan pikiran untuk mencoba narkoba. Karena narkoba, sekarang hari-hariku terasa berat dan gak berguna. Kamu gak mau kan masa depanmu hancur karena narkoba? Kamu harus bangkit. Dan aku yakin kamu pasti bisa. Mari ajak penyalahguna narkoba untuk direhabilitasi dari ketergantungan narkoba. Bagi Anda yang mempunyai keluarga atau teman yang terindikasi narkoba, silakan datang ke Klinik Pratama Bina Sehat BNN Kabupaten Magelang gratis. Laporkan segala bentuk indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada si bandar onar atau siap lapor bandar dan overdosis narkoba di 0821 3869 6844 atau kunjungi kantor BNN Kabupaten Magelang, Jalan Letnan Tukiat, nomor 36A, Deangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Informasi ini disampaikan oleh BNN Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Kominfo Kabupaten Magelang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, sahabat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalista Apsari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini program kerja sama dengan KPU Kabupaten Magelang dengan membahas topik yang menarik, potret pemutakhiran data pemilihan berkelanjutan triwulan 3 tahun 2025. Dan masih Kalista Apsari bersama dengan narasumber yang sudah berkenan hadir di studio Radio Gemilang FM. Ada Ibu Siti Nurhayati SH selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Kabupaten Magelang. Ibu masih semangat dong ya? Iya, masih Mbak. Harus. Oke, dan Ibu, kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Aduh, langsung ditembak ini Ibu sama Kalista. Tanpa berlama-lama lagi Ibu, apa aja strategi yang dilakukan KPU Kabupaten Magelang ini agar kegiatan PDPB ini berjalan efektif dan juga
bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Oke, ya, terima kasih Mbak Kalista. Untuk sahabat Gemilang, tentu saja dalam melaksanakan kegiatan PDPB ini, KPU Kabupaten Magelang mempunyai beberapa strategi ya. Yang pertama adalah melakukan perencanaan kerja yang sistematis, Mbak. Jadi di awal sebelum kita melaksanakan PDPB itu kita buat rencana kerja dan jadwal kerja kita selama 1 tahun. Oke. Ya, mau ngapain aja nih di tahun 2025 untuk giat PDPB. Nah, itu sudah kita rencanakan itu di awal ya, di bulan Mei saat kita sudah siap untuk melaksanakan PDPB di tahun 2025 tahun ini. Terus yang kedua tentunya kita melakukan penguatan kapasitas SDM, Mbak. Itu kan di KPU Kabupaten Magelang yang membidangi untuk pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini adalah kan Rendatin ya, Mbak ya. Tentunya sebagian Rendatin ini kita lakukan penguatan kapasitas SDM, termasuk bagaimana melaksanakan teknologi informasi, dan tentunya juga kami dibantu juga oleh KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Tengah. Ini setiap bulan bahkan setiap minggu ini kita ada kegiatan melalui Zoom ya untuk peningkatan kapasitas SDM ini. Terus yang ketiga tentunya kita melakukan pemanfaatan sistem digital dan aplikasi ya, di era sekarang ya semuanya serba digital. Tentunya kita dalam melaksanakan PDPB ini sudah menghilangkan hal-hal yang berbau manual gitu, Mbak, zaman dulu atau jadul. Jadi kita buat aplikasi ya semudah mungkin masyarakat dimanapun kapanpun bila ada perubahan data pemilih yang bersangkutan bisa melaporkan kepada KPU dengan mudah melalui aplikasi yang sudah kami siapkan. Terus yang keempat tentunya kita juga melakukan sosialisasi dan edukasi ya dalam giat PDPB ini. Kita alhamdulillah untuk sosialisasi ini kita gencar ya, baik di media sosial KPU sendiri, di website juga. Kita juga bekerja sama tadi seperti sudah saya sampaikan ya, melalui sekolah-sekolah, kampus ya, instansi pihak terkait ya untuk melakukan sosialisasi. Nah, kemarin kita ini disupport pemerintah Kabupaten Magelang, kita melaksanakan kegiatan sosialisasi PKPU nomor 1 tahun 2025 tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Ini sasarannya adalah tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan yang ada di dapil ya. Jadi kita membagi dalam 6 dapil. Ini kan Magelang ada 6 dapil ya. Dapil 1 itu Kecamatan Mertoyudan, Borobudur, Mungkit. Nah, itu kita melaksanakan kegiatan per dapil. Jadi semua yang ada di kecamatan, 21 kecamatan insya Allah sudah tersosialisasikan terkait PDPB ini. Terus yang kelima tentunya kita bersinergi dan berkolaborasi dengan stakeholder ya, tadi sudah saya jelaskan wujud sinergi dan kolaborasinya. Nih yang terakhir kita punya strategi yang tidak dimiliki oleh KPU kabupaten kota yang lain ya. Di seluruh Indonesia ini kita mengukuhkan ya, menetapkan namanya relawan PDPB. Nah, relawan PDPB ini adalah eksponen atau mantan penyelenggara pemilu ad hoc di tingkat kecamatan. Ini awalnya kita bentuk yang tingkat kecamatan dulu ya. Kita punya kemarin alhamdulillah sudah terbentuk sebanyak 105 relawan ya PDPB yang ada di Kabupaten Magelang yang tersebar di 105 desa dan 21 kecamatan. Jadi itu Pak strateginya, harapannya dengan adanya relawan PDPB ini tentunya bisa membantu KPU Kabupaten Magelang untuk melakukan sosialisasi secara masif sampai tingkat akar rumput, yaitu tingkat desa gitu, Mbak. Oke, baik. Itu tadi ada salah satunya pakai aplikasi ya, Bu. Aplikasi Sidalih ya. Ya, kalau di KPU Sidalih itu sistem aplikasi untuk data pemilih. Tapi kalau di KPU Kabupaten Magelang kami menginput ya data untuk perubahan data pemilih ini melalui lapor PDPB KPU Kabupaten Magelang secara online. Nah, ini nanti masyarakat bisa mengeling ya di bit.ly PDPB
KPU Kap Magelang. Ada linknya. Nanti silahkan bisa dicari di media sosial KPU maupun website KPU. Dan kita juga sudah membuat brosur ya, baik brosur yang cetak maupun brosur yang digital. Ini sudah kita share di 21 kecamatan yang terutama kepada Pak Camat dan juga desa-desa yang sudah kita turun ke bawah ya. Kita sampaikan kepada Pak Kades maupun Pak Sekdes bila ada pertemuan rutin di tingkat desa bisa diinformasikan terkait PDPB ini kepada masyarakat yang ada di desanya gitu Mbak. Itu jadi ini sudah berjalan ya Ibu? Sudah kita berjalan dari bulan Mei Mbak untuk lapor PDPB KPU Kap Magelang ini. Bisa nanti scan barcode ya, nanti ada di websitenya KPU, tinggal scan barcode, masyarakat tinggal melakukan perubahan aja. Misalnya ada anggota keluarganya yang meninggal, nanti diklik link itu nanti akan muncul pertama itu kecamatan ya, dari kecamatan misalnya Muntilan, tik Muntilan nanti akan muncul lagi desanya mana, di Muntilan ada 14 desa atau 15 desa ya, misalnya Pucung Rejo, nanti klik di Pucung Rejo itu ditulis alamatnya, namanya siapa, sama dilampirkan kalau meninggal ya surat kematian dari desa atau akta kematian dari Disdukcapil. Kalau yang untuk pemilih baru ya nanti dilampirkan data dukungnya itu KTP elektronik ataupun KK gitu Mbak. Oke, baik. Tadi juga Ibu menyampaikan ada relawan PDPB. Iya. Nah, ini kan relawan demokrasi juga dalam mendukung kegiatan di lapangan ya, Ibu. Nah, ini perannya ini seperti apa sih dari kacamata Ibu Siti sendiri? Sangat membantukah atau seperti apa, monggo? Iya, jadi peran relawan PDPB ini sangat penting ya, Mbak, karena KPU ini kan setelah tahapan itu kan tidak punya pasukan di bawah ya. Kalau dulu saat pemilu pilkada kita ada PPK, ada PPS, ada Pantarlih. Nah, di luar tahapan ini alhamdulillah kami punya namanya relawan PDPB. Namanya relawan itu kan sukarela ya Mbak ya. Sukarela untuk membantu, apalagi betul-betul murni ini pengabdian, tidak ada honor ya. Beda dengan ketika tahapan ya ada Pantarlih, ada PPS, ada PPK, itu kan juga ada honornya. Kalau relawan ini betul-betul memang pengabdian dari teman-teman mantan penyelenggara pemilu yang sudah bersedia membantu KPU Kabupaten Magelang untuk melaksanakan kegiatan PDPB ini. Minimal ya perannya relawan ini nanti bisa menyampaikan atau mensosialisasikan bahwa kalau ada perubahan data pemilih di desa atau di dusun, di RW atau di RT atau minimal di lingkungan keluarganya dulu ya. Bila ada perubahan data pemilih di lingkungan keluarganya bisa melaporkan langsung melalui tadi ya lapor PDPB KPU Kabupaten Magelang seperti itu. Dari 105 ini aja kalau misalnya 1 bulan melaporkan 1 aja ya, berarti kan sudah ada 105 data yang masuk toh Mbak ya, itu tiap bulan. Kalau misalnya tiap minggu 105 ini kan pasti ya di masyarakat itu kan tiap hari mobilitasnya kan tinggi ya, ada yang meninggal ya toh Mbak ya, terus ada yang pindah domisili, juga ada yang menjadi pemilih pemula berusia 17 tahun, itu kan pasti tiap hari itu ada, entah di desa mana itu pasti tiap hari ada yang meninggal maupun ada yang menjadi pemilih baru. Nah, kalau ini tiap hari dilaporkan tentunya kan sangat membantu kami untuk nantinya kami mutakhirkan ya, kami rekap ya laporan-laporan dari relawan ini setiap 3 bulannya menjadi rekap PDPB di tahun 2025 ini gitu. Oke, baik. Terus Ibu, kalau masyarakat ini ingin memastikan apakah dirinya itu sudah terdaftar menjadi calon pemilih, ini bagaimana langkah-langkahnya Ibu? Langkahnya gampang Mbak. Masyarakat ini kan kayaknya nggak ada yang nggak punya HP ya Mbak, bahkan satu orang itu
Ada yang punya 2 atau 3 HP ya Mbak. Kalista punya berapa HP Mbak? 2. Nah, berarti kan lebih dari 1 ya. Ini bisa sangat mudah sekali lewat HP nanti ya. Ketik aja di Chrome atau di Google yaitu cek dptonline.kpu.go.id. Ya, nanti tinggal diklik ya, cek DPT online itu nanti masukkan NIK ya, NIK sahabat Gemilang semuanya. Kalau ingin memastikan ya kita sudah terdaftar atau belum, silakan masukkan NIK yang 16 digit itu yang awalnya 3308. Nah, itu dimasukkan. Kalau sudah dimasukkan nanti langsung diklik ya, klik pencarian. Nah, kalau muncul ya berarti sudah terdaftar, muncul nama, muncul TPS ya, alamat TPS. Nah, berarti dia sudah terdaftar. Nah, berarti sahabat Gemilang tidak usah risau ya, karena sudah terdaftar. Insya Allah nanti di pemilu 2029 bisa menjadi pemilih di pemilu maupun di pilkada. Nah, kalau tidak terdaftar juga nggak usah bingung atau nggak usah risau. Aduh, kok saya nggak usah panik. Iya, nggak usah panik. Kok saya nggak terdaftar nih, gimana besok 2029 nggak punya hak untuk itu, nggak usah panik. Bisa pertama datang ke kantor KPU boleh ya, kalau rumahnya dekat sekitaran Sawitan silakan datang langsung melaporkan kepada kami dengan membawa data dukung KTP atau kartu keluarga ya. Kalau misalnya kok jauh, ngawang-ngawang mau ke KPU kok jauh banget dari misalnya dari Ngablak mau melaporkan dadak ke KPU kan harus turun ke Wati Kota Magelang terus ke KPU jauh banget. Itu nggak usah khawatir, kita sudah ada link ya tadi yang seperti saya sebutkan tadi melalui link lapor PDPB KPU Kabupaten Magelang. Nah, silahkan tinggal diisi dari rumah sambil rebahan juga bisa untuk melaporkan kok saya belum terdaftar. Silahkan isi link tersebut. Juga jangan lupa data dukungnya juga disiapkan untuk KTP elektronik maupun KK itu Mbak. Jadi mudah banget gitu loh. Jadi nggak usah ngawang-ngawang ya, dimanapun kapanpun sambil di jalan misalnya sedang berkendara naik angkot ya, kalau naik sepeda kan nggak mungkin, naik angkot atau naik mobil bisa untuk melaporkan gitu. Oke, mungkin buat sahabat Gemilang yang enggak punya HP atau belum terintegrasi dengan handphone bisa lapor ke dusun ya, Ibu, ke desa kelurahan seperti itu untuk melaporkannya. Oke, baik. Semua itu sekarang udah dimudahkan. Udah 2025 atau 2026 ya, Ibu. Atau bisa lapor ke relawan kami bisa. Oh iya, itu yang 103 itu tadi 105 ya, 105 desa itu sudah ada relawannya siap untuk membantu bagi sahabat Gemilang yang ingin seandainya belum terdaftar sebagai pemilih untuk bisa didaftarkan menjadi pemilih di pemilu 2029. Oke, baik. Oke, baik Ibu Siti Nurhayati selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Kabupaten KPU Kabupaten Magelang. Kita break sejenak. Kalista masih menemani Anda sahabat Gemilang sampai nanti kelar 1 jam ini, tentunya bersama dengan KPU Kabupaten Magelang. Untuk Anda jangan kemana-mana, so pastikan tetap bergabung di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Ih, berisik banget sih. Tuh, keren kan knalpot brong aku? Kayak gitu keren, bikin sakit telinga tahu. Sekarang ada larangan penggunaan knalpot brong dengan sanksi sesuai pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan loh. Jadi kalau kamu bandel terus nih, masih ngelanggar aturan, masih pakai knalpot brong, kamu bisa diancam kurungan 1 bulan atau denda 250.000. Sokorin. Ih, serem amat. Makanya nggak usah aneh-aneh, pakai knalpot brong segala lagi. Buruan, ganti sana knalpotmu. Tapi keren kan suaranya? Edo. Iya, ntar aku ganti deh. Ayo tertib berlalu lintas dengan tidak melanggar peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Aku udah kenyang banget nih.
Loh, itu makananmu masih banyak banget loh. Nggak kamu habisin? Enggak deh, udah kenyang banget ini. Tahu nggak? Ini itu termasuk food waste loh, alias boros pangan. Tahu nggak sih, di Indonesia ada 23 sampai dengan 48 juta ton makanan yang terbuang sia-sia setiap tahunnya. Di mana jumlah ini seharusnya dapat digunakan untuk memberi makan 61 hingga 125 juta orang di Indonesia. Lalu, apa saja hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir food waste? 1. Menyusun rencana menu makanan. 2. Berbelanja bahan makanan sesuai dengan kebutuhan. 3. Menyiapkan makanan dengan baik dan benar. 4. Mengkonsumsi bahan makanan sesuai kebutuhan. Dan jika ada makanan berlebih, bisa dibagikan ke orang-orang di sekitar. Jadi, yuk stop boros pangan. Kalau gitu, aku bawa pulang aja deh sisanya. Biar bisa aku makan di rumah. Hihi. Nah, cakep tuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin meningkat setiap hari. Keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda karena kurangnya rasa percaya diri hingga akhirnya menjadi ketergantungan. Cegah bahaya narkoba dengan CARE. C. Ceritakan masalahmu pada tempat ternyamanmu. A. Ayo, lakukan hal-hal positif dan produktif. R. Rajinlah beribadah. E. Enyahkan pikiran untuk mencoba narkoba. Karena narkoba, sekarang hari-hariku terasa berat dan gak berguna. Kamu gak mau kan masa depanmu hancur karena narkoba? Kamu harus bangkit. Dan aku yakin kamu pasti bisa. Mari ajak penyalahguna narkoba untuk direhabilitasi dari ketergantungan narkoba. Bagi Anda yang mempunyai keluarga atau teman yang terindikasi narkoba, silakan datang ke Klinik Pratama Bina Sehat BNN Kabupaten Magelang gratis. Laporkan segala bentuk indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada si bandar onar atau siap lapor bandar dan overdosis narkoba di 0821 3869 6844 atau kunjungi kantor BNN Kabupaten Magelang, Jalan Letnan Tukiat, nomor 36A, Deangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Informasi ini disampaikan oleh BNN Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Kominfo Kabupaten Magelang. Kesenangan yang hanya sesaat membuat orang gampang terjebak dan kehilangan lebih banyak. Harapan dan masa depan dirusak dengan permainan yang hanya menghantarkan kesengsaraan. Judi online membuat banyak orang ketagihan hingga banyak yang diterlantarkan. Tidak ada penjudi yang hidupnya lebih baik. Jangan hancurkan hidupmu demi meratukan permainan judimu. Menaruh harapan pada manusia adalah seni paling sederhana untuk menderita. Perjudian telah dilarang dalam pasal 27 ayat 2 Junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pemenang sejati bukanlah yang mengutamakan judi. Pemenang sejati adalah seseorang yang tidak terjerumus dalam judi.
Katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih. Jangan asal klik, Mah. Bisa jadi itu penipuan loh. Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share. Justru itu, Mah. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu. Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax? Gampang, Mah. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Mah. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi kayak turnbackhawk.id atau cekfakta.com. Oh, iya bener nih. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data. Nah, mulai sekarang hati-hati, Mah. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin. Ingatkan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Melakukan aktivitas fisik, makan buah dan sayur tiap hari, tidak merokok. Mau coba toh Buni? Kok tidak merokok? Nyindir bapak? Niki lho Pak, cara meningkatkan kualitas hidup dengan germas supaya awak dhewe iki ora kena penyakit sing jenenge diabetes, jantung, asam urat, lan sak panunggalane. Napa malih lagi cuaca ekstrim kaya saiki. Awak dhewe kudu menjaga lingkungan, Pak. Weleh-weleh, aja meten-meteni to Bune. Takut kena penyakit tidak menular yang diakibatkan karena pola hidup yang tidak sehat. Segera ubah perilaku gaya hidup Anda dengan melakukan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dan rutin melakukan pemeriksaan untuk deteksi dini penyakit. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, ada masih terus barengan Kalista Absari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini, program kerjasama dengan KPU Kabupaten Magelang membahas topik yang menarik, potret pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Triwulan 3 tahun 2025. Dan masih juga dengan narasumber yang sudah hadir di studio Radio Gemilang FM, ada Ibu Siti Nurhayati SH, selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Kabupaten Magelang. Dan pastinya Sobat Gemilang, siaran kali ini bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Oke, Ibu Siti, mohon izin Ibu, rencana tindak lanjut KPU setelah PDPB Triwulan 3 ini menuju Triwulan 4 atau tahun 2026 nanti ini apa Ibu? Monggo. Iya, jadi RTL kita setelah kemarin kita rekap Triwulan ketiga, tentunya kita tetap melaksanakan ya giat-giat pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk memastikan agar setiap masyarakat ya, terutama sahabat Gemilang ini ya, yang ada di Kabupaten Magelang itu betul-betul sudah terdaftar sebagai pemilih di Kabupaten Magelang. Nah, tentunya untuk tindak lanjutnya kami melakukan ya giat-giat yang sudah kami laksanakan selama ini seperti sosialisasi, terus melakukan pelayanan helpdesk PDPB KPU Kabupaten Magelang, juga kita ada layanan PDPB on the spot, kita juga ada kelas data pemilih ya, turun ke kampus-kampus dan juga sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Magelang. Nah, ini insya Allah nanti kita juga berencana nih akan menggandeng KNPI dan PKK ya untuk menjadi bagian nanti untuk membantu kita untuk pelaksanaan PDPB di Kabupaten Magelang ini. Harapannya nanti kalau kita bersinergi ya dengan mitra KPU maupun dengan
instansi ya dan stakeholder yang ada di Kabupaten Magelang, tentunya kita akan dimudahkan dalam melaksanakan kegiatan PDPB ini, gitu Mbak Kalista. Oke, dalam proses PDPB ini pasti ada tantangannya kan, Bu? Oh iya. Gimana nih menurut Ibu tantangan terbesar dalam pelaksanaan PDPB ini di Kabupaten Magelang, Monggo? Tentu banyak sekali ya Mbak ya, karena apalagi ini bukan waktunya pemilu ya. Kadang kalau kita turun di lapangan tuh masyarakat masih tanya, memang sudah mau pemilu? Oh Bu, KPU sudah turun sampai ke desa seperti itu. Jadi memang tantangan yang luar biasa menurut saya itu karena minimnya tingkat ya Mbak ya, partisipasi masyarakat ya terkait untuk melaporkan kalau ada perubahan data pemilih ya. Jadi masyarakat itu belum paham atau belum ngeh bahwa pentingnya kita sudah terdaftar sebagai pemilih. Nah nanti kalau sudah pemilu 2029 ya sudah menuju mau hari pemungutan suara, kok nama saya belum terdaftar, baru bingung ya. Padahal dari awal-awal ini kita ya sebelum pemilu 2029 nanti ya dilaksanakan, ini kita sudah melakukan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ini harapannya ini nanti masyarakat ini ya secara proaktif secara proaktif melaporkan diri kalau ada perubahan data di mereka, misalnya kayak tadi saya sebutkan ya, misalnya kayak pemilih pemula ya sudah ada kesadaran, oh hari ini saya sudah berusia 17 tahun, saya harus rekam KTP, setelah itu saya mendaftarkan diri sebagai pemilih di KPU Kabupaten Magelang. Itu harapannya seperti itu. Nah, untuk menuju harapan itu ya tadi, karena tantangan yang luar biasa, kita ada strategi-strategi yang sudah saya jelaskan seperti tadi. Oke, dan ini juga menjadi salah satu informasi kalau KPU Kabupaten Magelang itu juga bekerja nggak cuma waktu tahapan ini pemilu tahapan pemilu ya, di luar Bu. tahapan pemilu juga kami bekerja. Yes, benar banget. Oke, yang terakhir Ibu, pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga hak pilih dan berpartisipasi dalam PDPB ini, monggo singkat saja Ibu. Iya, terima kasih Mbak Kalista. Untuk sahabat Gemilang, pesan saya sangat singkat. Ayo kita pastikan nama kita sudah terdaftar sebagai pemilih. Dengan gimana caranya tadi sudah saya sebutkan. Yuk kita cek nama kita, dicek dptonline.kpu.go.id. Kalau sudah terdaftar sebagai pemilih, alhamdulillah. Kalau belum, tidak usah bimbang atau ragu, segera laporkan kepada kami, ke KPU Kabupaten Magelang maupun relawan kami yang ada di desa yang sudah kami kukuhkan ya. Ada 105 relawan tadi. Kalau yang belum ada relawannya, bisa silahkan datang ke kantor desanya masing-masing. Nanti insya Allah dibantu oleh pihak desa untuk melaporkan perubahan data pemilih sahabat Gemilang, gitu Mbak. Oke, baik. Semoga dari pesan yang luar biasa ini sampai ke masyarakat, tentunya sahabat Gemilang juga ya, karena pemilih terdaftar, pemilu lancar. Terima kasih Ibu Siti Nurhayati Esa selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Magelang yang kali ini sudah hadir. Sehat selalu Ibu, sukses selalu, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan sahabat Gemilang, sampai di sini dulu kebersamaan barengan Kalista Hapsari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah. Spesial kali ini program kerja sama dengan KPU Kabupaten Magelang membahas topik yang menarik, potret pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 3 tahun 2025. Kalista Hapsari bersama rekan kerja bertugas undur diri. Sampai jumpa dan tetap selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Makasih ya Mbak. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.